dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum kajian Kasabah pada minggu ini. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya serta mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Muaja, sebagai moderator. Ada rekan saya yang bernama Aditya Fajar Maulana sebagai presentator. Kemudian ada Adinda Nur Fauzia sebagai presentator. Ada Alfitri Nur Hasana sebagai presentator. Alrijaldi Febrian Prabayana sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Andita Raihan sebagai presentator. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dengan topik kajian yaitu hadis tentang taun atau wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Adapun poin-poin materi yang akan disampaikan yaitu diantaranya pengertian taun, hadis tentang taun, kemudian ada syarah hadis atau penjelasan hadis. Selanjutnya ada syarat memperoleh pahala atas kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun. Kemudian yang terakhir ada pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik dari hadis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian taun yang akan disampaikan oleh Andita Raihan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian taun. Terus apa sih taun itu? Taun adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Ibnu Manzur mendefinisikan taun adalah penyakit dan wabah yang menyebar secara merata yang merusak udara melalui sistem tubuh dan badan manusia. Sebagian orang menyamakan taun dengan wabah. Nah, dari pengertian taun di atas dapat disimpulkan bahwasanya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andita Raihan yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya yaitu hadis tentang taun atau wabah yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Alfitri Nur Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan hadis tentang taun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq akbaruna Haban, hadasana Daud ibnu Al-Furati, hadasana Abdul ibnu Buraidah, an Yahya ibnu Ya'maro, an Aisyah raujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbaratu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'uni fa akhbaraha Nabi Allahu sallallahu alaihi wasallam
innahu kana azaban yab'asuhu lahu ala man yasha'u faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Falaisa min abdi yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiro. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabalahu illa kana lahu mitslu ajri syahid. Yang artinya menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Haban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya atau wabah penyakit. Lalu yang tertimpa To'un kemudian menahan diri di negerinya dengan sabar seraya menyadari bahwa To'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alfitri Nur Hasanah yang sudah membacakan hadisnya dengan sangat baik. Langsung saja untuk materi yang ketiga, yaitu syarah hadis, penjelasan hadis, yang akan disampaikan oleh Al-Rijaldi Febrian Prabayana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Untuk selanjutnya, next. Oke. Syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Di antaranya, menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mati dengan cepat. Lalu menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad, ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa ta'un adalah rahmat yang dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab dan yang mempercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Oke, baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Al-Rijaldi Febrian Prabayana yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu syarat memperoleh pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un yang akan disampaikan oleh Aditya Fajar Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi selanjutnya yaitu tentang syarat memperoleh pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un. Yang pertama, orang yang mendapat pahala dari ta'un ini adalah mereka yang bersabar. Artinya apabila orang itu bersabar, tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya. Nah, ini menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa ketika kita tertimpa sesuatu, maka reaksi yang harus kita lakukan dalam diri adalah bersabar. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un, kemudian tidak keluar, melarikan diri dari tempat itu.
Nah, ini juga sama bagian dari ikhtiar kita memperluas penyakit itu, yaitu kita tidak berdiam diri di tempat ini, berdiam diri di rumah agar mobilitas penyakit itu tidak terlalu melebar. Maka senantiasa yang harus kita lakukan adalah berdiam diri, berdoa, kemudian melakukan aktivitas yang menyembuhkan sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga, bahwa menyadari bahwa penyakit ini tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan oleh Allah untuknya. Apabila seseorang sudah berpikir ke arah sana, sudah meyakini hal ini, maka tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan musuhi orang lain gara-gara si A, gara-gara si B, saya jadi tertimpa musibah ini, bukan karena itu. Jadi ketika orang sudah melihat bahwa apa yang saya dapatkan hari ini, yang saya rasakan hari ini, itu adalah bagian dari takdir Allah. Setiap takdir. Nah, jadi 3 ini menjadi salah satu kunci kita bisa menerima pahala yang manis dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sabar, yang kedua kita berdiam diri, tidak keluar rumah, kita berikhtiar untuk mempersempit adanya wabah ini. Kemudian yang ketiga, bahwa menyadari segala penyakit, segala musibah, segala kesenangan, kebahagiaan, dan segala apapun itu adalah bagian qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Aditya Fajar Maulana yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu mengenai pelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari hadis, yang akan disampaikan oleh Adinda Nur Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Mohon maaf slide-nya teh. Baik, di sini pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu yang pertama ada dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Yang kedua adalah Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian materi yang Dina sampaikan. Dina kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adinda Nur Fauzia yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Alhamdulillah ya teman-teman, semua materi telah disampaikan, dipaparkan dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat dan di unmute. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Iya Teh, silakan. Tadi kan dari yang slide saya sebelumnya ada beberapa poin ya tentang taun gitu. Nah di situ kan
di salah satu slide-nya itu ada yang bilang katanya kalau misalkan di daerah situ terdapat wabah, lebih baik kita tidak melarikan diri dan berdiam diri di situ. Gitu. Nah, misalkan ada suatu kasus gitu, misalkan sebagai warga yang belum terkena, otomatis kan kita pasti berpikiran untuk tidak berada di daerah situ biar tidak terkena wabah tersebut. Itu gimana ya tanggapannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Apakah dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Ditunggu sampai jam 4.35 ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Dari presentator, apa ada yang mau mencoba langsung menjawab pertanyaan dari Teh? Siapa tadi? Dari teman Febri? Namanya Irma. Oh iya, dari Teh Irma. Silakan ya. Parah Febri. Oke, izin menjawab ya. Boleh moderator? Iya, silakan. Oke, izinkan saya menjawab tadi dari pertanyaan si Teteh atau si AA. Jadi ketika ada satu wabah, kita itu tidak boleh keluar. Mengapa? Karena begini, yang ditakutkan itu ketika misalnya kita di satu wilayah, kemudian wilayahnya itu sudah terpapar parah, namun kita belum kena, kemudian kita ingin keluar. Nah, ditakutkan keluarnya kita dari suatu tempat itu malah memperluas si bakteri itu, si taun itu kepada orang lain. Nah, solusinya adalah ketika kita dalam satu wilayah, kemudian kita tetangga kita sudah terkena semua, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita menutup diri. Kita tidak untuk berhubungan, berinteraksi dulu dengan orang-orang banyak. Kita menyendiri atau bersama keluarga. Dan juga yang terpenting adalah jangan takut terpapar. Karena tadi di poin 3, bahwa penyakit itu semua sudah ditakdirkan, semua sudah digariskan, maka sekalipun kita keluar, ataupun sekalipun kita tidak keluar, ketika dalam catatan takdir kita sudah tercatat, maka ya tidak terpengaruh. Kita bakal tetap kena apabila misalnya kita sudah ada dalam catatan akan kena. Dan juga sebaliknya, walaupun kita sudah keluar, kemudian kita di dalam, kita berinteraksi dengan yang lain, apabila tidak ada dalam catatan takdir, kita tidak akan kena. Maka apa yang harus dilakukan? Memohon kepada Allah, bahwa kita memohon perlindungan kepadanya, wabah dimanapun kita berada. Kita meminta perlindungan agar senantiasa selalu disehatkan, senantiasa dijaga. Maka jangan takut dulu, jangan panik dulu. Di kita kan panik banyaknya. Akhirnya kita keluar, akhirnya kita menjauh dan sebagainya. Jangan begitu. Kita dalam Islam diberikan ajaran, diberikan tuntutan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada taun, udah jangan keluar, jangan takut, sibuklah menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Dengan begitu kita bisa selamat. Daripada harus keluar kan, nggak tahulah
kita keluar di jalan ketemu orang yang terkena kan lebih ribet juga. Mungkin gitu, mungkin Teh A atau tadi yang bertanya. Terima kasih. Baik, gimana kepada Teh Irma atas jawabannya? Teman Febri, apakah sudah puas? Ya baik ya, udah Ya. jelas, cukup jelas. Untuk mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi atau masih ada yang mau bertanya? Sudah ya, kita tutup saja. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh presentator. Sebelum menutup kajian ini, izinkan saya untuk membaca kesimpulan terlebih dahulu ya teman-teman. Penyakit taun bahwasanya adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Ibnu Manzur mendefinisikan taun adalah penyakit dan wabah yang menyebar secara merata, yang merusak udara, lalu merusak sistem tubuh dan badan manusia. Sebagian orang menyamakan taun ini dengan wabah atau wabah. Nah, pandemi COVID-19 bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun. Sebagai seorang muslim yang mengimani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini bahwa musibah wabah yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia merupakan takdir yang telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Dalam ajaran Islam, wabah atau taun tertentu diyakini sebagai bentuk ajab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang selama ini memilih jalan kekufuran dan suka berbuat kerusakan. Adapun taun yang menimpa orang-orang yang beriman diyakini sebagai rahmat atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang mukmin yang beriman yang berusaha berlindung dari buruknya wabah, misalnya dengan menetap di rumah, dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan harapan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginya adalah balasan pahala yang seperti orang yang mati syahid meskipun dia masih hidup. Namun terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan yang menyimak. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kajian hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan pada dasarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hari ini telah selesai. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.